Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kontrol unit dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Next. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Miftahul Huda dengan NPM 22443501548, Fadila Pradinata dengan NPM 22443501560, Muhammad Rakasa dengan NPM 22443501562, dan Najib Baskoro dengan NPM 22443501561. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raka. Pengertian kontrol unit. Apa sih itu kontrol unit? Kontrol unit salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian alur atau disebut arithmetic logical unit di dalam CPU tersebut. Output dari CPU ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Next. CPU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan konsol atau disebut konsol store. Pada hardware implementation control unit sebagai combinational circuit yang dibuat berdasarkan kontrol sinyal yang akan dikeluarkan. Untuk setiap kontrol sinyal memiliki rangkaian logika tertentu pada kontrol unit yang dapat menghasilkan kontrol sinyal yang dimaksud. Next. Kontrol unit dari sebuah prosesor memiliki dua peran penting, yaitu kontrol unit mengatur prosesor agar melakukan semua micro operation dalam urutan yang benar. Kedua, kontrol unit menghasilkan kontrol sinyal yang memastikan supaya semua micro operation dieksekusi. Kontrol sinyal tersebut secara umum menyebabkan salah satu dari hal berikut, pembukaan atau penutupan dari gerbang-gerbang logika tanpa data antara register, dan mengoperasi alur. Next, masukkan unit kontrol. Next. Clock atau pewaktu. Apa sih itu pewaktu? Pewaktu adalah secara unit kontrol dalam menjaga waktunya. Unit kontrol menyebabkan sebuah operasi mikro atau sejumlah operasi mikro yang bersamaan dibentuk bagi setiap pulsa waktu. Pulsa ini dikenal sebagai waktu siklus prosesor. Next, selanjutnya itu Miftah. Aturan untuk pengelompokan siklus waktu. MIR, PC harus diikuti dengan MBR. Kedua, memori harus menghindari terjadinya konflik. Tidak boleh melakukan pembacaan dan penulisan terhadap register yang sama dan pada waktu yang bersamaan. Aktivitas MBK, memori, dan aktivitas CR, MBR tidak dilakukan pada siklus yang bersamaan. PC harus ditambah 1 PC plus 1 menggunakan ALU. Mungkin diperlukan additional micro operation. Register instruksi. Opcode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro, mana yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Flag ini diperlukan oleh unit control untuk menentukan status prosesor dan hasil operasi ALU sebelumnya. Sinyal kontrol untuk mengontrol bus. Bagian bus kontrol, bus sistem memberikan sinyal-sinyal ke unit control, seperti sinyal-sinyal interupsi dan acknowledgement. Keluaran unit kontrol itu terdiri dari dua. Sinyal kontrol di dalam prosesor terdiri dari dua macam. Sinyal-sinyal yang menyebabkan data dipindahkan dari register yang satu ke register yang lainnya. Dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifasi. Sinyal kontrol bagi bus kontrol. Sinyal ini juga terdiri dari dua macam. Sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul input dan output. Tugas dari CU yaitu terdiri dari 4. Pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Kedua, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Lalu, mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja. Dan selanjutnya, menyimpan hasil proses ke memori utama.
Selanjutnya dibaca oleh Fadil. Dan selanjutnya ada jenis unit control, yaitu ada single cycle CU. Proses ini hanya terjadi dalam satu clock cycle, jadi tidak memerlukan state. Clock cycle harus mempunyai panjang yang sama untuk setiap jenis instruksinya. Proses main decode opcode untuk mengelompokkannya menjadi 4 macam. Instruksi ada di gerbang N, dan pemberian sinyal kontrol berdasarkan jenis instruksi itu ada di gerbang OR. Next. Jenis Baik, untuk instruksinya ada R format, yaitu dengan register, LW untuk membaca memori, SW menulis ke memori, dan back branching. Sinyal kontrol dihasilkan tergantung instruksinya, yaitu R format atau LW, sinyal read write akan aktif, LW atau SW akan diberi sinyal ke ALU, yaitu ALU SRC. Multi-cycle CU. Unit kontrol ini memiliki banyak fungsi, yang output kontrol lainnya dapat ditentukan menjadi 10 buah input logis. Punya banyak fungsi boolean yang tidak sederhana, dan sinyal kontrol tidak ditentukan dengan bit instruksinya. Bit-bit opcode memberitahukan operasi apa yang selanjutnya akan dijalankan CPU. Baik, untuk selanjutnya di sini saya Aji Basura akan menjelaskan tentang teknik mengimplementasikan dari control unit. Yang pertama itu ada hardware control unit, di mana logika kontrol ini dibangun langsung menggunakan rangkaian logika digital seperti AND, OR, dan flip-flop. Untuk cara kerjanya sendiri itu dengan menginstruksikan di dekode langsung oleh kombinasi gerbang logika, sehingga sinyal kontrol dihasilkan berdasarkan opcode, kemudian timing signal, dan status flag. Next. Selanjutnya ada teknik mengimplementasikan dari kontrol unit tersebut. Yang pertama itu dengan menginstruksikan register, kemudian menginstruksikan decoder, kemudian mengontrol signal ke generator dengan timing unit atau clock, kemudian yang terakhir kontrol sinyalnya ke ALU, register, memori, dan input atau output. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada sangat cepat, jadi tidak ada langkah tambahan dan cocok untuk instruksi sederhana. Kekurangannya sendiri yaitu sulit dimodifikasi atau didebug dan kompleks jika instruksinya untuk yang besar atau set besar. Next. Selanjutnya yang kedua di sini ada mikroprogram control unit. Jadi ini tuh instruksi mesin dipecah menjadi microoperational yang disimpan di memori kontrol atau ROM. Untuk yang pertama itu dengan menginstruksi opcode-nya, kemudian mapping logic, kemudian alamat awal di kontrol memori, kemudian micro instruction-nya dibaca, dan kontrol sinyal dihasilkan yang kemudian menghasilkan alamat logic, kemudian diinstruksikannya. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu memudahkan memodifikasi karena cukup ubah firmware-nya saja, jadi cocok untuk menginstruksi yang kompleks. Untuk kekurangannya lebih lambat dari hardware karena membutuhkan memori kontrol tambahan. Next. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.